Nenek tua yang tinggal sendirian di hutan terlarang dan ditemani harimau putih sang legenda. Di balik kabut yang kerap menyelimuti lereng Gunung Lembayung, terdapat sebuah hutan lebat yang sejak dulu dianggap terlarang oleh masyarakat desa sekitarnya. Hutan itu dikenal dengan nama Rimba Sura, tempat yang menurut cerita turun-temurun dihuni makhluk gaib, suara-suara tanpa rupa, dan cahaya-cahaya aneh yang menari di antara pepohonan kala malam turun. Tak ada yang berani masuk, apalagi menetap. Namun, di sudut terdalam rimba itu, tersembunyi sebuah gubuk kecil berdinding kayu tua yang telah dipeluk lumut dan bunga liar. Atapnya dari daun rumbia, sudah sedikit condong ke satu sisi, tetapi cukup kokoh untuk menahan hujan dan angin malam. Dari kejauhan, gubuk itu tampak seperti bagian dari hutan itu sendiri, hampir tak terlihat. Di sanalah seorang nenek tua menjalani hari-harinya sendirian, atau setidaknya begitu menurut pandangan manusia. Namanya Mbah Lariah. Dulu, puluhan tahun lalu, ia bukan siapa-siapa selain wanita tua renta yang tinggal di desa paling dekat dengan hutan. Ia dikenal pendiam dan sering menghabiskan waktu menyulam di teras rumahnya, dengan pandangan kosong menghadap ke gunung. Tidak banyak yang tahu latar belakang hidupnya, sebab Lariah datang ke desa itu bukan sebagai gadis muda, melainkan sudah dalam usia lanjut. Namun tubuhnya waktu itu masih kuat. Ia tak pernah menikah, tak punya anak, dan tidak memiliki sanak saudara yang dikenal siapapun. Menurut cerita yang beredar, Lariah datang ke desa Telaga Wangi suatu pagi yang berselimut kabut tebal, membawa karung lusuh dan seutas tongkat kayu. Ia meminta izin tinggal di gubuk kosong milik warga yang telah lama meninggal. Warga menerimanya, sebagian karena kasihan, sebagian lagi karena tak ingin menolak orang tua sebatang kara. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Mbah Lariah menjadi bagian dari desa itu, meski tak pernah sepenuhnya menyatu. Warga menganggapnya aneh, namun tak jahat. Ia tidak pernah ikut acara desa, tak pernah terlihat ke pasar, dan seringkali menghilang ke hutan sendirian selama berhari-hari. Beberapa anak-anak yang penasaran pernah mengikutinya diam-diam, namun selalu kehilangan jejak begitu wanita tua itu masuk ke semak-semak. Anehnya, ia selalu kembali dalam keadaan bersih, tenang, dan membawa tumbuhan-tumbuhan aneh yang hanya bisa tumbuh jauh di dalam rimba. Sampai akhirnya, pada suatu musim hujan yang deras, Mbah Lariah tidak pernah kembali lagi ke desa. Warga sempat mencarinya, memanggil namanya di tepi hutan, tapi tak ada jawaban. Sebagian mengira ia sudah mati. Sebagian lagi berbisik-bisik bahwa rimba telah menelannya, seperti yang sering diceritakan dalam dongeng tua. Namun kenyataannya berbeda. Mbah Lariah tersesat, tapi bukan tersesat dalam arti sesungguhnya, melainkan masuk lebih dalam ke dalam rimba karena mengikuti sesuatu yang hanya bisa ia lihat, seberkas cahaya putih yang menari di antara pohon-pohon besar. Cahaya itu tidak membutakan, justru menenangkan. Ia mengikutinya tanpa sadar, kakinya melangkah tanpa ragu, seolah dibimbing oleh sesuatu yang lebih tua dari usia bumi. Di tengah-tengah hutan, di suatu tempat yang bahkan matahari pun tak bisa sepenuhnya menyentuh tanah, Mbah Lariah jatuh pingsan. Entah karena kelelahan, atau karena daya magis dari tempat itu. Ketika ia terbangun, malam telah turun. Di sampingnya, duduk seekor harimau putih besar dengan tatapan mata seperti manusia. Harimau itu tidak menggigit, tidak menggeram. Ia hanya menatap, lalu berjalan perlahan ke arah semak belukar, seperti memanggil, seperti menuntun. Dan untuk alasan yang bahkan tidak dimengerti oleh Mbah Lariah sendiri, ia mengikuti binatang itu. Tubuhnya tidak gemetar, hatinya tidak takut. Ia merasa diterima.
Hari-hari berikutnya, ia menetap. Tidak lagi kembali ke desa. Harimau putih itu, yang kemudian ia beri nama Sura, selalu menemaninya. Entah dari mana datangnya makanan, kayu bakar, atau air bersih, semuanya selalu ada. Sura seolah tahu apa yang dibutuhkan manusia. Ia membawakan buah, menjatuhkan ranting kering, bahkan mengangkat ember air dengan giginya dari sungai kecil di lembah. Mbah Lariah tidak pernah merasa sendiri. Meski suara rimba terkadang menakutkan, jeritan burung malam, desis ular dari balik akar, dentuman kayu jatuh karena angin, ia merasa damai. Tidak ada suara manusia, tidak ada pandangan aneh dari tetangga, tidak ada rasa kehilangan yang mengendap. Di sini, di tengah terlarangnya dunia, ia menemukan rumah. Sura, harimau putih sang legenda, menjadi sahabat, penjaga, bahkan pengganti keluarga. Ia tidur di dekat perapian yang Mbah Lariah nyalakan setiap malam. Terkadang mereka duduk berdua menghadap bulan. Sang harimau besar berbaring seperti kucing rumahan, dan si nenek menyulam dengan tenang. Kadang Mbah Lariah bercerita tentang dunia manusia yang ia tinggalkan, tentang masa mudanya yang penuh luka, tentang kerinduan yang tidak tahu kepada siapa harus ditujukan. Dan Sura, seolah mengerti, hanya mendengarkan. Waktu berjalan. Musim berganti. Uban di rambut Mbah Lariah semakin putih. Kulitnya semakin keriput. Namun ada cahaya yang belum pernah ada di matanya selama tinggal di desa dulu. Cahaya kehidupan. Di dalam rimba Sura, ia tidak merasa tua. Ia tidak merasa lemah. Ia merasa dirinya utuh, seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kini, jika seseorang berani masuk cukup dalam kerimba terlarang, mereka mungkin akan melihat bayangan gubuk kecil itu. Atau, jika cukup beruntung, mereka akan melihat siluet seorang nenek tua duduk di kursi kayu, dikelilingi bunga liar dan rerumputan tinggi, ditemani seekor harimau putih dengan mata tajam dan napas tenang. Namun sedikit yang tahu kisah bagaimana semua itu terjadi. Dan cerita ini dimulai dari satu langkah yang tersesat. Hutan rimba Sura tidak pernah benar-benar sunyi. Saat siang, suara burung bergaung bersahutan, ranting-ranting bergetar di sapa angin, dan cahaya matahari menari di sela dedaunan seperti percikan emas yang hidup. Saat malam, suara jangkrik dan lolongan jauh menjadi simfoni yang menenangkan bagi mereka yang telah terbiasa. Hari-hari Mbah Lariah bersama Sura berjalan tenang seperti aliran sungai kecil, mengalir tanpa terburu-buru, penuh makna meski tanpa kata. Tapi ketenangan itu mulai terganggu ketika pada suatu malam, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Tidak seperti kabut-kabut sebelumnya yang lembut dan cepat hilang saat fajar menyingsing. Kabut kali ini berat dan dingin, seperti mengandung sesuatu yang belum sempat bernama. Mbah Lariah terbangun di tengah malam. Suara dedaunan bergesekan terlalu keras, dan api di tungku yang biasanya padam sendiri malah menyala kecil seperti dijaga oleh tangan tak kasat mata. Sura berdiri di depan pintu gubuk, tubuhnya menegang, telinganya berdiri, matanya menatap ke dalam gelap yang menyatu dengan kabut. "Ada apa, Le?" tanya Mbah Lariah pelan. Suara seraknya menembus keheningan. Sura tidak menjawab, tentu saja. Tapi langkahnya maju satu demi satu, pelan dan waspada, menuju semak yang biasa ditumbuhi bunga biru. Bunga-bunga itu, yang biasanya mekar saat bulan purnama, malam ini layu, seakan disentuh oleh sesuatu yang asing. Lalu terdengar suara itu. Bisikan. Tipis. Lirih. Tidak jelas. Tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Bukan suara manusia, tapi juga bukan hewan. Seperti suara angin yang sengaja menyusun kata. Pergi atau hilang. Mbah Lariah merapatkan selimut ke tubuhnya. Matanya menyipit.
mencoba menembus kabut dari celah pintu. Ia tidak melihat apa-apa, tapi ia tahu sesuatu telah berubah. Pagi harinya, Sura tidak mencari buah seperti biasa. Ia duduk di depan gubuk, mengawasi sekeliling seperti penjaga kuil. Mbah Lariah pun merasakan perubahan pada hutan. Suara-suara ceria yang biasa menyambut pagi terasa redup. Burung-burung berkicau pelan, bahkan kadang tak bersuara. Angin berhembus dengan nada yang dingin dan berbisik. Beberapa langkah dari gubuk, di bawah pohon beringin besar yang sudah berlumut tebal, jejak kaki manusia terlihat samar di tanah yang basah. Mbah Lariah tertegun. Tak pernah ada manusia lain sejauh ini. Bahkan warga desa pun tidak pernah masuk sedalam ini. Siapa yang bisa datang? Namun jejak itu aneh. Terlalu kecil untuk orang dewasa, tapi terlalu dalam untuk anak-anak biasa. Dan yang lebih ganjil, jejak itu hanya satu arah, menuju gubuk, tanpa jejak keluar. Seakan makhluk itu datang dan menghilang. Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian kecil mulai muncul. Tidak menakutkan, tapi cukup untuk membuat dada Mbah Lariah terasa sesak. Ember air yang biasa diisi Sura dari sungai kini berisi lumpur pekat, padahal sungai masih jernih. Sebuah sulaman tua peninggalan almarhum ibunya ditemukan tergantung di pohon, padahal dulu dikuburkan bersama barang-barang lama di belakang gubuk. Seekor burung kecil yang biasa bertengger di atap, ditemukan mati, dengan mata membelalak dan paruhnya menghadap ke langit. Mbah Lariah tahu, rimba ini sedang berbicara, tapi pesannya belum jelas. Pada malam keempat sejak kabut aneh itu turun, Mbah Lariah duduk di tepi api bersama Sura. Di pangkuannya terhampar kain yang belum selesai disulam. Cahaya api menari di wajahnya yang keriput namun bersinar, dan mata Sura memantulkan bayangan api seperti bara. "Tahu tidak, Le," ucapnya pelan. "Kadang aku berpikir, mungkin aku tidak benar-benar hidup di sini. Mungkin aku cuma bermimpi panjang, atau mungkin aku memang sudah mati, dan ini semua adalah bagian dari akhir." Sura mendekat, menyandarkan kepala besarnya di pangkuan Mbah Lariah. Suara napasnya berat, dalam, seperti gumaman sungai tua. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar lonceng kecil berbunyi. Ting, ting, ting. 3 kali. Lalu diam. Tak ada lonceng di rimba. Tak ada manusia yang membawa suara seperti itu. Tapi suara itu jelas, nyata, menggetarkan udara. Mbah Lariah menatap ke arah suara, namun yang terlihat hanya kabut perlahan melayang di antara batang pohon. Sura berdiri. Ia melangkah ke arah itu, tanpa suara, tanpa aba-aba. "Nak, jangan pergi sendiri," bisik Mbah Lariah. Namun tubuh besar itu menghilang di antara kabut, dan malam kembali menutup seperti tirai. Keesokan paginya, Sura tidak kembali. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Mbah Lariah makan pagi sendirian. Api unggun padam lebih cepat dari biasanya. Angin berhembus dingin bahkan saat matahari telah naik tinggi. Dan ketika Mbah Lariah melangkah keluar gubuk untuk mencari jejak, ia menemukan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Sulaman tangannya, yang belum selesai, kini tergantung di pohon dengan pola yang telah berubah. Pola itu bukan bunga atau awan, bukan bentuk-bentuk yang biasa ia buat, tapi gambar harimau, Sura, yang berdiri menghadap ke kabut, dan di belakangnya sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala. Rimba mulai bicara, dan Mbah Lariah mulai paham, apapun yang hidup bersamanya selama ini, tak hanya ia dan Sura. Ada sesuatu yang terbangun dari tidur panjangnya. Sesuatu yang telah menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Dan sepertinya, waktu itu telah tiba. Pagi itu, matahari tampak lemah.
Kabut belum juga mengangkat dirinya dari pucuk-pucuk pohon, seolah rimba enggan melepaskan bayangan semalam. Mbah Lariah berdiri di depan gubuk, tubuhnya tegak, tapi matanya menyorot resah. Sudah 2 malam Sura tidak kembali. Rimba Sura yang dulu terasa seperti pelukan hangat kini berubah menjadi mata yang mengintai dari balik dedaunan. Suara burung terdengar sumbang, dan suara angin, seolah membawa bisikan dari zaman purba yang lupa bagaimana cara menjadi damai. Ia harus mencarinya. Dengan kain selendang membalut tubuh kurusnya dan tongkat kayu tua di tangan, Mbah Lariah melangkah masuk ke dalam rimba, mengikuti jejak samar yang hanya bisa dikenali oleh hati yang pernah menyatu dengan hutan. Ia berjalan tanpa tahu kemana, hanya dengan satu pegangan, suaranya sendiri. "Le, aku tahu kau bisa mendengarku," bisiknya pelan. "Aku akan datang." Langkah-langkahnya menembus akar-akar pohon sebesar tubuh manusia, melewati semak berduri yang menyayat kulitnya, dan kolam-kolam lumpur yang tenang di permukaan tapi dingin di kedalaman. Hingga akhirnya ia tiba di tempat yang bahkan belum pernah dikunjungi selama bertahun-tahun tinggal di rimba. Lembah Endur. Lembah ini adalah bagian terdalam dan paling tua dari Rimba Sura. Dikelilingi tebing tinggi, dihiasi pohon-pohon menjulang dengan akar menjuntai seperti tirai alam. Udara di sini tebal, berat, dan setiap langkah terasa seperti menginjak bayangan. Mbah Lariah belum pernah datang ke sini karena Sura selalu mencegahnya. Tapi kini, Sura tak ada. Dan justru di tempat inilah ia mendengarnya. Raungan panjang, menyayat. Bukan suara harimau biasa, tapi suara dari makhluk yang sedang terluka atau tertahan. "Sura," gumamnya, menoleh ke arah suara. Ia berlari, atau secepat mungkin bisa ia lakukan. Kakinya nyaris tak menjejak tanah. Daun-daun memukul wajahnya, akar mencengkeram mata kakinya, tapi ia terus melangkah hingga tiba di tengah lembah. Dan di sanalah ia melihatnya. Ora, terkurung dalam lingkaran batu tua yang dipenuhi simbol-simbol kuno. Harimau putih itu berbaring, tubuhnya tampak lemah, napasnya berat. Matanya menatap Mbah Lariah, bukan dengan ketakutan, tapi dengan peringatan. Tiba-tiba angin berhenti, udara berhenti bergerak, dan dari balik kabut lembah, sosok itu muncul. Inggi Os, mengenakan jubah hitam yang menyatu dengan kegelapan. Wajahnya tak terlihat, hanya 2 mata merah membara yang menyala dari balik kerudungnya. Suaranya muncul sebelum tubuhnya berbicara. "Kau datang juga, penjaga terakhir." Mbah Lariah menggenggam tongkatnya erat. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena ingatan. "Aku bukan siapa-siapa," ucapnya lirih. "Bukan lagi," sahut makhluk itu. "Tapi dulu, kaulah yang menyegelku." Lariah menunduk. Seperti kabut yang disibak cahaya, bayangan masa lalu mulai kembali. Ia melihat dirinya, jauh lebih muda, berdiri di tempat ini, dikelilingi api dan doa. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk dari dunia lain meronta. Di tengah semuanya, makhluk berwajah gelap ini disegel. 200 tahun aku menunggu, desis makhluk itu. Dan kini, sang penjaga tua kembali, tapi lemah, sendiri, dan tak lagi percaya pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. "Kenapa kau bebaskan dirimu?" tanya Lariah, suaranya pelan tapi tegas. "Aku tidak dibebaskan," jawabnya sambil menunjuk ke tanah. "Kau melemahkanku, tapi tidak menghapusku. Rimba ini yang memanggilku kembali. Dendam-dendam manusia, keinginan-keinginan busuk yang tumbuh seperti jamur di akar. Kau pikir kau bisa tinggal di sini selamanya, tanpa membayar harga.
Mbah Lariah menatap Sura, yang kini menggeram pelan, meski tubuhnya terbaring lemah. Lalu kenapa Sura yang kau ambil? Karena dia penjaga pintu. Ia harimau suci, utusan para penjaga alam. Selama dia di sisimu, aku tak bisa keluar. Tapi kini dia lemah. Kau lemah. Rimba akan kuambil kembali. Dan semuanya akan dimulai dari desa tempatmu datang dulu. Lariah berdiri tegak. Napasnya berat, tapi matanya menyala. Aku mungkin tua, tapi aku masih penjaga. Dan selama napasku ada, kau tidak akan lewat dariku. Makhluk itu tertawa. Suaranya seperti kayu kering terbakar. Kalau begitu, mari kita mulai permainan lama ini lagi, wahai penjaga terakhir. Langit mendadak gelap. Petir menyambar tanpa suara. Kabut berubah menjadi bayangan yang hidup, melingkari lembah Endur. Dan Mbah Lariah berdiri di tengah. Satu tangan menggenggam tongkat, satu tangan menyentuh kepala Sura. Pertempuran lama akan kembali. Tapi kali ini, ia sendirian. Atau mungkin, tidak sepenuhnya. Sebab dari balik pepohonan lembah, sepasang mata lain mulai menyala. Tidak merah, tapi biru terang. Peninggalan leluhur yang belum padam. Dan rimba bersiap untuk mengingat siapa yang benar-benar menguasainya. Kabut menggantung di udara seperti tirai tak terlihat, membungkus lembah Endur dalam keheningan magis. Petir menggores langit, namun tak menimbulkan suara. Hanya gemuruh di dada Mbah Lariah yang terasa nyata. Ia berdiri di samping Sura, tubuhnya rapuh, namun matanya seperti bara yang siap menyulut api kuno. Sosok berjubah hitam di seberang lingkaran batu tak bergerak. Tapi aura kekuatannya merambat seperti racun, membuat dedaunan menghitam dan udara menyesakkan dada. Rimba sudah lelah menunggu. Suara makhluk itu menggelegar tanpa membuka mulut. Dan darah penjaga seperti kau, sudah saatnya dibasuh kembali ke tanah. Namun justru kata-kata itu membangkitkan sesuatu dalam diri Mbah Lariah. Kenangan yang terkubur dalam, yang selama ini dikira hanya mimpi masa kecil, padahal itu adalah warisan. Dahulu kala, sebelum Mbah Lariah menjadi seorang nenek renta, bahkan sebelum ia tersesat di rimba Sura, ia adalah anak dari keluarga penjaga. Leluhur mereka disebut kelana penjaga 9 mata air, 9 titik di berbagai hutan keramat di tanah ini, tempat batas antara dunia manusia dan dunia arwah begitu tipis, hingga bisa robek jika tidak dijaga. Ia adalah anak bungsu dari generasi terakhir. Tapi karena suatu tragedi di masa muda, ia memilih lari dari garis takdirnya. Ia buang jimat, ia kubur ingatan, dan menyamar sebagai wanita biasa yang hidup dari bercocok tanam dan menjahit. Tapi takdir tidak pernah bisa benar-benar dibuang. Dan kini, takdir itu memanggilnya kembali. Langkah pertama Mbah Lariah menembus lingkaran batu. Suara seperti jeritan roh terdengar dari balik tanah. Namun ia terus maju. Dari balik bajunya, ia mengeluarkan sesuatu yang selama ini tak pernah ia sentuh. Sehelai benang perak, benang warisan yang hanya bisa ditenun oleh darah penjaga. Ia melilitkan benang itu ke tongkatnya. Lalu mulai berdoa. Suaranya rendah, tapi bergema. Seperti suara nenek moyang yang ikut bicara dari perut bumi. Wahai roh leluhur, penjaga batas, penjaga angin dan air. Aku, Lariah, cucu dari Dharma Sitanggang, cicit dari Siti Nur Kencana, memanggil kalian bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga. Tanah bergetar. Batu-batu di lingkaran berpendar. Kabut menjerit. Sosok berjubah hitam meraung marah. Tapi tubuhnya tampak mundur sedikit. Kau masih mengingat nama itu? Suaranya seperti badai yang mengguncang hutan. Aku sudah terlalu lama diam, balas Mbah Lariah.
tapi darahku belum kering. Dan pada saat itu, sesuatu terjadi. Dari balik pepohonan, muncul makhluk-makhluk lain. Bukan manusia, bukan binatang. Mereka tinggi, ramping, matanya biru menyala, kulitnya seperti kayu hutan. Mereka adalah para penunggu, roh hutan tua yang pernah disumpah setia pada para penjaga. 3, lalu 5, lalu 9 berdiri di sekeliling lingkaran. Makhluk berjubah itu meraung. Mereka sudah punah. Mereka tertidur, jawab Lariah, karena aku tertidur. Tapi kini kami bangkit bersama. Salah satu penunggu menghampirinya, memberikan tongkat tua dari akar beringin merah, tongkat asli para penjaga yang dulu dikira hilang. Begitu tangannya menyentuh tongkat itu, tubuh Mbah Lariah berpendar lembut, dan kerutan di wajahnya tampak menghilang sesaat, digantikan oleh cahaya yang membuatnya tampak seperti dewi hutan. Lalu, ia mengangkat tongkat itu. Dengan ini, aku memanggil kekuatan air mata bumi, nyanyian angin purba, dan hembusan napas terakhir para penjaga. Kembalilah, Sura. Seketika, lingkaran batu hancur. Sura mengaum, bukan dalam rasa sakit, tapi sebagai raja yang baru bangun. Matanya menyala, bulunya berkibar seperti nyala api putih, dan dari punggungnya memancar cahaya seperti pelindung bintang. Ia berdiri di sisi Mbah Lariah, dan untuk pertama kalinya, berbicara dalam bahasa manusia. Kita belum kalah, Ibu. Sosok jubah hitam menghilang dalam pusaran kabut, tapi suaranya menggema. Ini belum selesai. Desa kalian akan menjadi gerbang. Lariah menatap ke langit. Desa, tempat ia dilahirkan. Tempat yang ia tinggalkan karena kesalahan masa lalu. Tempat yang tak pernah tahu bahwa mereka berdiri di atas garis batas. Ia memandang Sura. Kita harus ke sana. Dan Sura menjawab hanya dengan satu gerakan kepala. Di belakang mereka, para penunggu membuka jalan. Rimba Sura bergeming. Tapi angin membawa pesan baru. Penjaga telah kembali. Perang lama akan dimulai kembali. Rimba Sura melepas mereka dalam diam. Langit telah berubah warna. Bukan biru, bukan pula jingga. Seperti langit tengah menahan napas. Di belakang Mbah Lariah, 9 penunggu berjalan tanpa suara. Di sampingnya, Sura melangkah mantap, seperti bayangan putih dalam mimpi yang tak pernah usai. Perjalanan menuju desa bukan sekadar perjalanan melintasi hutan, tapi melintasi waktu. Semak-semak berganti menjadi jalan setapak, lalu ladang tua, lalu pagar bambu berlumut yang tampak seperti sisa dari dunia lain. Dan di balik pagar itu, desa Sidamulya, tempat ia dilahirkan, lalu dilupakan. Tapi desa itu tidak seperti yang ia ingat. Tidak ada anak-anak yang berlarian, tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada asap dari tungku kayu. Yang ada hanya sunyi. Dan satu hal lain, bau gosong yang tajam. Sura menggeram pelan. Matanya menyisir tiap sudut. Lariah melangkah pelan ke jalan utama desa. Di sanalah ia melihatnya. Pohon randu tua di tengah desa yang dulu jadi tempat anak-anak bermain, kini hangus terbakar hingga setengah batangnya menghitam. Dan di bawah pohon itu, berdiri seorang pria. Inggi, tegap, mengenakan pakaian seperti pemuka adat, tapi jubahnya hitam pekat dan matanya seperti bara tertahan. Mbah Lariah, ucapnya, datar. Akhirnya kau kembali. Ia mengerutkan dahi. Siapa kau? Aku, kata pria itu, adalah cucu dari kakakmu, yang dulu kau biarkan mati dalam api. Jantung Mbah Lariah terhenti sesaat. Nama itu menyembul di kepalanya seperti luka lama,
Jatmo. Dulu, saat ia muda dan desa ini dilanda kekacauan akibat badai gaib dari rimba, ia terpaksa memilih, membuka gerbang pelindung dan melarikan diri, atau bertahan dan mati bersama keluarganya. Ia memilih pergi, dan keluarga kakaknya terbakar dalam ritual penyegelan. Jadi, kau. Namaku sekarang Mahesa Jagat. Aku pewaris sah. Tapi aku tak akan menjaga dunia. Aku akan membukanya. Di balik tubuh Mahesa, warga desa mulai muncul satu persatu. Tapi wajah-wajah mereka tampak kosong. Mata mereka seperti kaca, seolah hidup hanya karena ada tali tak kasat mata yang menggerakkan mereka. Dan di dada mereka, tergurat lambang segel hitam, seperti tato dari dunia gaib. Sura menggeram keras. Kau kendalikan mereka, bentak Mbah Lariah. Mahesa tersenyum. Mereka memilihku. Setelah puluhan tahun ditinggalkan para penjaga, setelah kami kelaparan dalam gelap, siapa yang datang? Tidak ada. Kau memilih hutan. Kami memilih kegelapan. Ia mengangkat tangannya. Dan kini, dengan darah penjaga yang masih mengalir dalamku, aku akan buka gerbang ke dimensi roh, dan membiarkan dunia manusia merasakan apa yang pernah kami rasakan. Para penunggu di belakang Mbah Lariah bergemuruh. Langkah mereka menggetarkan tanah. Tapi Mahesa hanya tertawa. Lihat sekelilingmu, Lariah, rimba tidak lagi milik kalian. Bahkan roh-roh sudah tak percaya pada penjaga. Mereka ingin dunia ini runtuh. Lalu, dari langit, muncul retakan. Seperti langit dirobek oleh kuku raksasa. Dari dalam retakan itu muncul angin hitam, dan wajah-wajah asing tanpa bentuk. Roh lapar, penunggu marah, entitas yang pernah disegel oleh para leluhur. Dan kini, mereka keluar. Mbah Lariah jatuh berlutut. Bukan karena takut, tapi karena sadar, ini lebih dari dendam keluarga. Ini soal keseimbangan yang telah hancur karena keputusannya di masa lalu. Sura menyentuh bahunya dengan kepala. Belum terlambat. Bagaimana jika memang sudah terlambat? Bisiknya. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan lonceng kuno berbunyi. Lariah menoleh. Dari arah bukit, tampak seorang gadis muda, membawa kendi dan mengenakan pakaian putih bersulam benang perak. Matanya bening, dan di belakangnya, sekelompok anak muda lain membawa obor. Siapa mereka? Tanya Lariah, bangkit. Sura menjawab pelan, generasi baru. Mereka yang tidak takut, tapi juga tidak dibutakan oleh kebencian. Gadis itu mendekat. Ia tersenyum kepada Lariah. Namaku Nimas Ayu. Aku belajar dari sisa-sisa manuskrip leluhur. Aku tahu kau penjaga. Dan aku tahu, hanya kau yang bisa menutup kembali gerbang itu. Dua garis kini terbentuk di desa. Di sisi kanan, Mahesa, pasukan warga yang dirasuki, dan entitas-entitas roh liar dari retakan langit. Di sisi kiri, Mbah Lariah, Sura, para penunggu, dan para pemuda yang masih percaya pada keseimbangan. Dan langit mulai berubah menjadi merah darah. Pertempuran belum dimulai. Tapi batas antara dunia sudah retak. Dan waktu semakin tipis. Langit terbuka. Retakan-retakan besar menganga seperti luka yang mengalirkan angin panas dan bisikan roh liar. Di baliknya, bentuk-bentuk tak bernama merayap, menggeram, dan menjerit. Rimba Sura berguncang, desa Sidamulia tercekam, dan dunia berada di ambang kehancuran. Di tengah lapangan utama desa, dua kekuatan saling berhadapan. Mahesa Jagat, mata menyala merah, tubuh diselimuti kabut pekat yang merayap seperti tentakel, berdiri di atas panggung bambu yang telah menghitam. Mbah Lariah,
berdiri tegak dengan tongkat penjaga di tangan, Sura di sisi kirinya, dan Nimas Ayu di sisi kanannya. Di belakang mereka, para penunggu dan para pemuda yang kini mengenakan kain jimat dan simbol cahaya. Tak ada kata lagi, hanya napas berat dan kesadaran bahwa tidak semua akan selamat. Pertempuran dimulai. Mahesa melambai, dan dari tanah, bangkit arwah-arwah pendendam. Wajah mereka retak seperti topeng tua. Mereka menyerbu, menggulung tanah, berteriak dalam bahasa yang tak dimengerti. Para pemuda terdesak, tapi Sura melompat, dan dengan raungan suaranya, meledakkan gelombang cahaya. Roh-roh terbakar, meleleh, menguap seperti uap panas. Jaga lingkarannya, teriak Nimas. Di tengah desa, lingkaran cahaya telah digambar dengan darah hewan suci. Jika lingkaran itu tetap utuh, maka gerbang bisa ditutup. Tapi jika rusak, dunia roh akan benar-benar merangsek ke dunia manusia. Mbah Lariah melangkah ke arah Mahesa. Kabut di sekeliling pria itu menggeliat, berubah menjadi tangan-tangan hitam yang mencengkeram. Tapi Lariah memutar tongkatnya, dan benang perak yang terjalin di sana bersinar, membentuk tameng yang membakar setiap sentuhan kegelapan. Mereka berdua bertarung. Dua darah penjaga. Dua kutub takdir. Mahesa melontarkan mantera dari bahasa terlarang. Angin berhenti. Api turun dari langit. Tapi Lariah menjawab dengan nyanyian leluhur. Suara serak tuanya menggema, dan dari tanah muncul akar-akar bercahaya, membungkus tubuhnya seperti zirah dewa hutan. Lalu, Mahesa tersenyum. Kau lupa, Lariah. Aku juga penjaga. Tapi aku penjaga gerbang menuju kekacauan. Ia menusukkan tongkatnya ke tanah. Retakan langit menyala, dan gerbang roh terbuka penuh. Dari dalamnya, muncul makhluk tertua yang pernah disegel oleh para leluhur. Brahmara, roh naga tanpa wajah, tubuhnya seperti kabut dan tulang, panjangnya membentang dari ujung langit ke pucuk pohon paling tinggi. Sekali desah napasnya, tanah retak dan air sumur menghitam. Semua orang terdiam, bahkan Sura. Namun Mbah Lariah tak mundur. Ia menatap Nimas Ayu. Ambil alih lingkaran. Aku harus menutup ini dari dalam. Nimas gemetar. Tidak. Kalau kau masuk, kau tak akan kembali. Lariah tersenyum. Aku sudah lama pergi. Mungkin ini saatnya pulang. Sebelum siapapun bisa menahan, ia melompat ke tengah pusaran gerbang, masuk ke dalam dunia roh. Di dalam dunia roh, langit tak punya bentuk. Cahaya dan kegelapan saling menjilat. Di tengahnya, Brahmara mengaum, tubuhnya menjulang seperti gunung. Tapi Lariah tak gentar. Ia berdiri sendiri, benang perak di tangan, lalu mulai menenun. Ia menenun udara. Ia menenun roh. Ia menenun nyanyian. Satu demi satu, benang cahaya muncul dari tongkatnya, lalu melilit tubuh Brahmara, melingkari langit, menutup gerbang dengan pola kuno, segel pusaka 9 arah. Tapi itu tak cukup. Beri aku kekuatanmu, bisik Lariah. Dan dari dunia nyata, Sura meraung kencang, mengirimkan cahaya dari matanya ke dalam gerbang. Para penunggu juga mengangkat tangan, mengalirkan energi mereka melalui tanah dan akar. Bahkan Nimas Ayu memanjatkan mantera penyatuan. Semua kekuatan bersatu. Dan di saat terakhir, Mbah Lariah memekikan satu nama. Makuta Jagat. Brahmara terseret ke dalam pusaran cahaya. Gerbang menutup dengan ledakan sunyi. Dan ketika semuanya berakhir, Mbah Lariah tak kembali. Setelahnya, langit kembali biru. Warga desa sadar, mata mereka tak lagi kosong.
Mahesa menghilang tanpa jejak. Ada yang percaya ia lenyap, ada yang percaya ia masih hidup, menunggu waktu untuk kembali. Sura berdiri di tengah lapangan. Hening. Lalu ia mengangkat kepala dan meraung, panjang, seperti memanggil seseorang yang sudah jauh. Nimas Ayu menangis diam-diam. Tapi ia menggenggam tongkat peninggalan Mbah Lariah, yang kini bersinar lembut. Dan di pohon randu, tumbuh tunas baru, daunnya berwarna perak. Sudah 3 purnama sejak langit retak dan dunia hampir runtuh. Desa Sidamulya kini terasa seperti baru lahir. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan daun muda, seolah-olah alam sendiri ikut menghembuskan kehidupan baru setelah gelap yang lama. Di tengah desa, pohon randu yang dulu terbakar kini tumbuh kembali. Anehnya, daunnya berwarna perak, berkilau jika terkena cahaya pagi. Warga menyebutnya randu penjaga. Anak-anak duduk di bawahnya, mendengar dongeng dari para tetua tentang nenek penjaga yang bertarung melawan langit. Sura, sang harimau putih, masih hidup. Ia kini tidak hanya tinggal di hutan, tapi juga sering duduk di tepi desa, mengawasi, menemani anak-anak bermain, dan menjaga malam-malam gelap dari roh yang tersesat. Ia tidak bisa bicara dengan kata-kata, tapi siapapun yang menatap matanya akan merasa seperti sedang berbicara dengan jiwa yang sangat tua dan bijaksana. Dan jika malam terlalu senyap, kadang terdengar raungan kecil dari arah rimba, bukan seruan amarah, tapi nyanyian kesepian, menandakan bahwa ia masih menunggu seseorang yang tak lagi kembali. Nimas Ayu, gadis muda pewaris semangat Mbah Lariah, kini tinggal di rumah kecil yang dibangun warga di dekat pohon randu. Di dalam rumah itu, tergantung tongkat perak peninggalan sang nenek, dan di mejanya selalu ada lembaran-lembaran daun lontar baru yang ia isi dengan mantra dan pengetahuan baru. Ia tak menganggap dirinya penjaga sempurna, tapi setiap hari, ia belajar tentang daun, tentang bintang, tentang bahasa roh, dan tentang cara mendengarkan bumi. Ia tidak sendiri. Para pemuda yang pernah berdiri di sisinya kini membentuk laskar cahaya, bukan untuk bertarung, tapi untuk menjaga alam dan mengajar anak-anak agar tidak lagi takut pada hutan. Karena hutan, kata Nimas suatu malam sambil memandang rimba yang diam, bukan tempat terlarang. Ia hanya terluka, dan kita, penjaganya. Warga desa, yang dulu menutup diri, kini mulai membuka gerbang mereka. Pedagang dari luar mulai datang, membawa kain dan benih, tapi juga ingin tahu tentang kisah nenek dan harimau putih. Beberapa tak percaya, tapi mereka yang pernah melihat langit terbelah tahu, legenda bukan untuk ditertawakan. Legenda adalah cermin luka dan cinta dari masa lalu. Dan di setiap rumah kini tergantung raja kecil dari benang perak, sebagai tanda perlindungan dan pengingat, bahwa dunia tidak bisa dijaga hanya dengan kekuatan, tapi dengan pengorbanan dan cinta. Di tengah hutan, jauh dari desa, ada satu tempat yang tak pernah dijamah siapapun, lingkaran penjaga. Di sanalah Mbah Lariah terakhir kali terlihat, menutup gerbang dengan cahaya dan doa. Dan kini, setiap purnama ke-7, warga desa datang ke sana, membawa bunga, sesaji sederhana, dan cerita-cerita baru tentang kehidupan yang terus berjalan. Tak ada kubur untuknya. Tapi semua tahu, ia tidak benar-benar pergi. Ia ada di angin yang melewati bambu. Ia ada di cahaya matahari pagi yang memantul di daun. Ia ada dalam setiap doa kecil dari anak-anak yang ingin dunia tetap utuh. Dan suatu malam, ketika bulan purnama menggantung sempurna, seorang bocah perempuan kecil melihat sosok samar di bawah pohon randu. Seorang nenek tua berambut putih, duduk bersama harimau putih besar, tertawa pelan sambil menyisir rambut anak kecil itu. Tapi ketika sang bocah menoleh lagi, mereka sudah hilang. Yang tersisa hanyalah sehelai daun randu berwarna perak, melayang pelan dan jatuh tepat di pangkuannya. Penjaga cahaya,
warisan Nimas Ayu dan bayang-bayang dari timur. 7 tahun telah berlalu sejak langit terakhir kali retak. Desa Sidamulya kini menjadi tempat ziarah. Orang-orang dari pelosok datang untuk belajar, menyembuhkan, atau hanya sekadar mendengar kisah tentang harimau putih dan nenek penjaga. Tapi bagi Nimas Ayu, semua ini lebih dari cerita. Ini adalah warisan yang berat dan bernyawa. Setiap pagi, ia membuka pintu rumah kecil peninggalan Mbah Lariah dan menyapa matahari seperti seorang sahabat lama. Tongkat perak ini telah berubah warna, lebih kusam, lebih tua, tapi terasa lebih hidup dari sebelumnya. Dan di setiap mimpi, ia masih melihat Mbah Lariah duduk di tepi lingkaran hutan, menenun benang cahaya sambil tersenyum. "Ayu," kata suara itu dalam mimpi, "kamu belum selesai." Nimas belum tahu maksudnya. Ia sudah menjaga. Ia sudah mengajar. Ia sudah menutup celah kecil roh yang nyaris terbuka di barat, membersihkan sumur hitam di utara, dan menenangkan pohon tua yang meraung karena luka leluhur. Tapi ia sadar, sesuatu sedang berubah. Suatu malam, kabut datang lebih awal. Kabut yang tidak biasa. Kabut yang membawa bau asin, seperti angin laut yang tersesat. Dan di dalam kabut itu, terdengar nyanyian. Jangankan bulan, jangankan matahari, jika roh timur bangkit, dunia tak akan sempat bernyanyi. Nimas berdiri di pelataran rumahnya, tongkat di tangan. Sura, sang harimau putih yang kini mulai menua, datang dari arah barat, berjalan pelan dan membungkuk di hadapannya. Tapi kali ini, matanya tidak hanya memancarkan peringatan, tapi rasa takut. "Roh dari timur telah bangkit," kata suara gaib dari tanah. Dan mereka tidak mengenal penjaga. Pagi itu, langit seolah lupa bagaimana caranya bersinar. Kabut masih menggantung tebal, menolak surut meski matahari sudah tinggi. Tanah terasa lembab seperti baru diguyur hujan, padahal malam tadi kering. Sura, sang harimau putih, duduk di tepi pelataran, matanya menatap ke timur, ke arah yang belum pernah ia perhatikan selama ini. Nimas Ayu duduk di beranda rumahnya, menggenggam sebuah pecahan kerang laut yang ia temukan tadi pagi, tepat di tengah ladang bambu. Ia mengangkatnya ke cahaya. Pecahan itu berwarna biru gelap, dengan guratan aneh menyerupai tulisan, tapi tidak seperti huruf leluhur yang biasa ia baca. Ini seperti simbol dari dunia yang tidak seharusnya berada di tengah hutan. Laut tidak seharusnya masuk ke dalam tanah, gumam Nimas. Kecuali ada yang memanggilnya. Di balik rimba Sura, 3 hari perjalanan dari Sidamulya, ada sebuah dusun yang bahkan tidak tercatat dalam peta. Dusun itu dikenal dengan nama Karangjati, tempat tinggal para pemburu angin laut dan penyair tua yang menjaga gua-gua batu purba. Tapi pagi ini, dusun itu hilang. Bukan dihancurkan, bukan ditinggalkan, benar-benar lenyap. Di tempatnya kini hanya ada ceruk dalam berisi air asin, penuh kabut, dan suara nyanyian panjang, seperti paduan suara ribuan jiwa yang menyanyikan kesedihan. Warga Sidamulya yang pergi mencari saudara mereka di Karangjati, tak pernah kembali. Di Sidamulya, malamnya, Nimas memanggil para penunggu dan laskar cahaya. Mereka berkumpul di bawah pohon randu perak, masing-masing membawa jimat dan lambang perlindungan. Namun suasananya tegang. "Ini bukan roh biasa," kata Danu, salah satu murid tua Mbah Lariah. "Ini bukan dari dunia kita." "Apa maksudmu?" tanya Nimas. Danu menatap langit. "Roh-roh dari timur. Mereka tidak lahir dari tanah dan akar. Mereka lahir dari air yang pernah mengubur negeri. Dari gelombang tinggi yang menyapu kerajaan tua. Mereka adalah roh dendam dari kerajaan tenggelam."
Semua terdiam. Malam itu, Nimas bermimpi. Ia berada di atas karang besar. Angin laut menyentuh rambutnya. Di depannya, ada seorang gadis remaja berambut panjang. Wajahnya samar tapi matanya seperti kaca laut. Ia tersenyum, tapi bukan senyum manis. Itu senyum yang menyimpan ribuan tahun kesedihan. "Kamu yang akan membuka jalanku," kata gadis itu, "karena darah kita sama." Nimas terbangun dengan peluh dingin. Di dinding rumahnya, tergambar dengan sendirinya, peta pulau tua yang tak dikenalnya. Sebuah pulau kecil yang dikelilingi pusaran air, dan di tengahnya, simbol yang sama seperti yang terukir di pecahan kerang tadi pagi. Dan esok paginya, seseorang muncul di gerbang Sidamulya. Seorang lelaki muda, tubuhnya penuh lumpur, membawa bayi dalam kain lusuh, dan mata yang kosong seperti tak melihat dunia. Lelaki itu hanya bisa mengucap satu kalimat. Airnya datang dari bawah tanah, dan membawa suara-suara orang yang seharusnya sudah mati. Angin dari timur kini datang tiap malam. Bukan hanya membawa kabut, tapi bisikan, seperti suara anak kecil yang menangis dan menyebut nama yang tak dikenal siapapun. "Nimas, Ayuma, Ayuma, pulanglah." Di dalam hati Nimas, sesuatu mulai retak. Ia merasakan tarikan aneh, seperti panggilan dari dalam darahnya sendiri. Sura, sang harimau putih, mulai gelisah. Ia tak mau tidur di dekat rumah Nimas lagi. Ia lebih sering mondar-mandir di tepi desa, mencium tanah, dan melenguh ke arah timur dengan suara rendah yang membuat tulang warga menggigil. "Dia mencium darah yang sama," bisik Danu. "Darah dari pulau yang seharusnya terkubur selamanya." Malam berikutnya, bayi yang diselamatkan lelaki lumpur menangis tanpa henti. Setiap kali ia menangis, air dalam kendi melonjak keluar. Air sumur naik sampai ke mulutnya, dan ikan-ikan kecil muncul dalam kolam warga meski tidak ada saluran masuk dari sungai. Nimas tahu ini pertanda. Anak ini bukan manusia biasa, ucapnya. Ia adalah utusan laut, dan ia adalah kunci. 5 malam kemudian, Nimas memutuskan untuk berangkat ke arah timur, ditemani Sura, Danu, dan 3 pemuda Laskar Cahaya. Mereka menuju tempat yang tak ada di peta, pulau tanpa nama, yang hanya bisa dilihat saat kabut tertarik oleh angin bulan purnama. Perjalanan mereka menyusuri sungai yang airnya berubah asin, melewati ladang garam yang dulunya sawah, dan akhirnya tiba di muara sungai Purba, di mana perahu batu menunggu mereka, seperti sudah tahu mereka akan datang. Di pulau tanpa nama. Saat Nimas menjejakkan kaki di pasir pulau itu, tanah bergetar pelan. "Ini bukan tanah asing bagimu," bisik suara dari dalam tanah. Mereka disambut oleh makhluk setengah manusia, berkulit pucat, mata hitam polos, dan rambut berlumut. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya berdiri di tepi hutan bakau, menunduk hormat pada Nimas. "Putri dari air hilang," ujar salah satunya. "Kami sudah menunggumu selama 7 generasi." Ratu Laut Timur, yang kini bangkit dari tidur panjangnya, adalah sosok gadis yang Nimas lihat dalam mimpinya. Namanya Ayuma, dan ia adalah saudari darah Nimas, leluhur jauh dari garis keturunan laut, saudari Mbah Lariah yang pernah menghilang ratusan tahun lalu. Ayuma ingin membawa Nimas kembali ke laut, bukan untuk dihukum, tapi untuk menggantikan tahta lama. Darah kita punya 2 sisi, penjaga dan penguasa. Nenekmu memilih menjaga daratan. Aku memilih menenggelamkannya. Ayuma memandang Nimas dengan tatapan tajam dan sayu. Tapi sekarang, kamu harus memilih. Konflik besar pun jelas. Ayuma ingin membangkitkan kerajaan laut yang tenggelam,
dan menenggelamkan semua tanah yang melupakan leluhurnya. Nimas, berdarah sama, diharapkan jadi penerus, atau lawan terakhir. Bayi utusan laut adalah anak dari roh manusia dan roh laut, simbol kesatuan atau kehancuran. Di akhir bab, Ayuma memperlihatkan cermin laut kepada Nimas. Dalam cermin itu terlihat Sida Mulia. Sudah digenangi air setinggi dada. Warga berlarian. Dan pohon randu perak roboh. Kamu terlalu lama berpikir, Ayu, kata Ayuma dingin. Air tidak menunggu. Jika kau tidak pulang, kau akan kehilangan semuanya. Di malam tanpa bintang itu, Nimas Ayu berdiri di tepi pantai pulau tanpa nama, memandang gelombang besar yang menyusun wajah Ayuma di langit. Dan di belakangnya, bayi laut menangis. Tapi kali ini, matanya menyala seperti perak, dan lidahnya mengucapkan satu kalimat. Ayu, pilihlah, darat atau laut. Nimas Ayu duduk bersila di atas batu karang, di hadapan cermin laut, artefak hidup yang memperlihatkan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depan. Di dalam bayangan air, ia melihat Sida Mulia sudah separuh tenggelam. Anak-anak berlarian ke bukit. Sura bertarung melawan arus air hitam di tepi hutan. Dan di tengah bencana itu, Ayuma berdiri di atas ombak, memimpin lautan seperti ratu yang kembali menuntut tahtanya. Masih ada waktu untuk mengubah ini, kata Ayuma. Tinggalkan daratan yang memunggungi kita. Kembali ke laut. Pimpin kami. Kita akan bangun dunia yang baru, tanpa luka, tanpa pengkhianatan. Nimas menutup matanya. Di dalam dirinya, dua suara bersaing. Suara Mbah Lariah. Sabar, tenang, seperti tanah yang mencintai akar. Suara Ayuma, menggelegak seperti ombak, penuh dendam, tapi juga kasih yang hilang arah. Aku bukan penjaga laut, kata Nimas akhirnya. Dan aku bukan anak daratan sepenuhnya. Tapi aku adalah jembatan. Dan aku akan menjadi itu. Nimas berdiri. Tongkat perak di tangannya mulai menyala. Ia tidak memilih laut. Ia tidak memilih darat. Ia memilih cahaya di antara keduanya. Aku akan mengikat langit dan laut. Air tidak akan menelan tanah. Dan roh-roh yang gelisah akan kembali tenang. Tapi dengan satu syarat. Ayuma mengerutkan kening. Bayi itu harus menjadi penjaga masa depan. Bukan penguasa, bukan korban, tapi jembatan baru. Momen klimaks pun dimulai. Nimas kembali ke Sida Mulia. Ia membawa bayi laut, dan ia menanam tongkat peraknya di tengah desa, tepat di tempat pohon randu dulu tumbuh. Tanah merekah, cahaya naik, langit menggelap. Ayuma datang dalam bentuk pusaran air raksasa, mengepung desa. Laut masuk sampai ke hutan. Ikan-ikan terbang. Angin melolong. Dan di tengah itu, Nimas berdiri diam. Ia mengangkat tangannya ke langit. Bayi laut menangis. Tapi tangisnya membelah awan, bukan air. Tangisan itu menjadi mantra. Air, jangan kau tenggelamkan akar. Tanah, jangan kau keringkan jiwa air. Langit, dengarkan mereka yang ingin berdamai. Ledakan cahaya pun terjadi. Laut surut, kabut lenyap. Pulau tanpa nama kembali tenggelam. Perlahan, tenang, seperti kembali tidur. Dan Ayuma, ia muncul di hadapan Nimas. Bukan sebagai ratu, tapi sebagai saudari. Matanya lembut. Kamu memutus kutukan kita, katanya. Tapi kamu juga memutus garis kekuasaan laut. Apakah kamu siap menanggung hidup yang sepi?
Nimas tersenyum kecil. Aku tidak sendiri. Aku punya dunia yang akan belajar mencintai dua sisi.